Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Bapak Amin Nurbaidi SAG MPDI, serta teman-teman S1 Manajemen C yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat berupa kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu walau hanya lewat media online. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kali ini, saya Aisyah selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kelompok 3. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu peran ilmu pengetahuan dalam penumbuhan nilai moral masyarakat. Dengan susunan kegiatan sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Penutup. Acara pertama yaitu pembukaan dengan pengucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu Aisyah Nurul Sakinah dengan NIM 2021101030. Melani dengan NIM 2021101038. Syifa Zahra Iska Nabila dengan NIM 2021101066. Fania Ayu Widityasari dengan NIM 2021101088. Materi pertama yaitu pengertian tasawuf. Secara etimologis, kata tasawuf atau sufi diambil dari kata sof yang berarti sof atau baris. Tasawuf adalah memilih jalan hidup secara suhud, menjauhkan diri dari perhiasan hidup dalam segala bentuknya. Tasawuf itu adalah bermacam-macam ibadah. Wiridan lepas, berjaga di waktu malam dengan memperbanyak sholat dan wirid, sehingga melemahlah unsur jasmaniyah dalam diri seseorang dan semakin kuatlah unsur rohaniyah atau jiwanya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Melani. Kepada saudari Melani dipersilahkan. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab. Ia adalah bentuk jam'ah dari huluk. Secara etimologi, huluk berarti at-tabu, karakter, dan asajiyah atau yang dimaksud perangai. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi yang diutarakan oleh para ulama tentang makna akhlak. Al-Ghazali memaknai akhlak dengan sebutan tatanan yang tertanam kuat dalam jiwa yang darinya muncul beragam perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Pengertian moral dan etika. Kailan mengatakan moral adalah suatu ajaran wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Etika bukan hanya larangan-larangan normatif, tetapi lebih merupakan puncak akumulasi kemampuan operasionalisasi inteligensi manusia. Ilmu dan moral. Ilmu dan moral ini merupakan dua kata yang memiliki makna berbeda, namun sebenarnya kedua makna kata tersebut saling melengkapi dan juga saling berhubungan erat dengan sifat atau kepribadian seseorang. Sejak saat pertumbuhannya, ilmu sudah terkait dengan masalah moral. Secara metafisik, ilmu ingin mempelajari alam sebagaimana adanya. Sedangkan di pihak lain, terdapat keinginan agar ilmu itu didasarkan kepada pernyataan atau nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran-ajaran di luar bidang keilmuan atau nilai moral seperti agama. Kekuasaan ilmu mengharuskan seorang ilmuwan memiliki landasan moral yang kuat. Seorang ilmuwan tersebut harus tetap memegang ideologi dalam mengembangkan dan memanfaatkan keilmuannya.
Tanpa landasan dan pemahaman terhadap nilai-nilai moral, maka seorang ilmuwan bisa saja menjadi monster yang setiap saat bisa menerka manusia. Artinya, bencana kemanusiaan bisa setiap saat terjadi. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berilmu itu jauh lebih jahat dan membahayakan dibandingkan kejahatan orang yang tidak berilmu atau bodoh. Fungsi moral yang pertama berfungsi mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian dari masyarakat. Kedua, menarik perhatian pada permasalahan-permasalahan moral yang kurang ditanggapi manusia. Ketiga, dapat menjadi penarik perhatian manusia kepada gejala atau pembiasaan emosional. Cara menumbuhkan nilai moral dalam masyarakat. Yang pertama yaitu masyarakat dan lingkungannya secara keseluruhan untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai yang benar dengan memberikan model atau teladan uswah al-hasanah. Dalam hal ini, setiap kepala desa, RT, dan RW haruslah menjadi teladan yang hidup bagi masyarakat. Selain itu, mereka harus siap untuk bersikap terbuka dan mendiskusikan nilai-nilai moralitas yang baik tersebut dengan masyarakat. Dengan demikian akan terjadi proses internalisasi intelektual bagi masyarakat. Yang kedua, pendidikan moral dapat dilakukan dengan memantapkan pelaksanaan pendidikan agama karena sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa nilai-nilai dan ajaran agama pada akhirnya ditujukan untuk membentuk moral yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Selanjutnya, ketiga, pendidikan agama yang dapat menghasilkan perbaikan moral harus dirubah dari model pengajaran agama kepada pendidikan agama. Pendidikan agama bisa berarti membina dan mewujudkan perilaku manusia yang sesuai dengan tuntunan agama. Keempat, pendidikan moral harus didukung oleh kemauan, kerjasama yang kompak, dan usaha yang serius dari keluarga atau rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok 3. Saya selaku moderator mewakili seluruh anggota kelompok 3 mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.